Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Yasa selaku mahasiswa dari Program Studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Di saat ini teman-teman, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekaligus memberikan tutorial kepada teman-teman pengolahan data sosial ekonomi perikanan yang berkaitan dengan regresi linear berganda dua variabel bebas dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Selamat menyaksikan ya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, jadi kita akan memulai tutorialnya beserta dengan beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan juga teman-teman. Jadi di sini sudah ada tabel data kasus beserta soal dan juga beberapa hal yang akan kita tentukan. Jadi soalnya ini ya teman-teman, apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk ikan asap berdasarkan data yang dikumpulkan dari 10 konsumen. Jadi teman-teman, data dari 10 konsumen ya bisa dilihat dalam tabel data kasus ini dari responden pertama hingga responden ke-10 dengan dua variabel. Di sini ada satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Ya teman-teman, dari soal ini kita disuruh untuk menentukan yang pertama persamaan regresi dari kasus tersebut, yang kedua nilai koefisien determinasi atau R kuadrat dari kasus tersebut, yang ketiga nilai F hitung dari kasus tersebut, dan yang keempat berdasarkan nilai F tabel sebesar 4,74 berikanlah kesimpulan Anda. Jadi dari nilai F tabel yang akan kita cari juga, kita akan memberikan kesimpulan terhadap berdasarkan nilai F tabel tersebut. Ya teman-teman, jadi di sini saya sudah membuat tabel bantu. Teman-teman bisa melihat beberapa perubahan. Jadi di sini kita akan menambahkan y kecil, x1, x2, x1 kuadrat, x2 kuadrat, x1 kali y, x2 kali y, x1 kali x2 dan y kuadrat. Ya teman-teman, jadi kita copy paste dari data tersebut, kita taruh di tabel bantu yang sudah ada sini. Kita akan memulai dengan mencari nilai dari y. Ya teman-teman, jadi untuk mencari nilai y ini sebelumnya kita harus melakukan rataan, menentukan rata-rata dari nilai variabel y atau keputusan konsumen ini teman-teman. Jadi caranya seperti apa teman-teman? Pertama kita taruh sama dengan di sini, terus kita pilih auto sumnya yaitu average. Nah setelah itu kita blok dari data keputusan konsumen dan kemudian kita pilih average. Oh mohon maaf teman-teman, jadi dari data ini kita pilih average atau menentukan rata-rata. Nah di sini akan keluar hasilnya rata-rata dari variabel y itu 17,3. Kemudian untuk penjumlahan sigma kita pakai rumus sum. Kita blok dulu teman-teman dari variabel y, kemudian kita pakai fungsi sum. Nah ini akan keluar hasilnya yaitu 173. Ini adalah jumlah total dari variabel y. Iya teman-teman, kemudian begitu pula untuk promosi dan harga, kita bisa blok ini ke blok kedua ini baris, kemudian kita teruskan dari ujung begini teman-teman. Nanti setelah ini ketika kita mengisi data akan otomatis keluar hasilnya dari rata-rata dan juga jumlah. Di sini untuk variabel x1 sudah keluar ratanya sebesar 6,2, jumlahnya 62, sama juga dengan variabel x2 atau harga
di sini juga sudah keluar. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan mencari dari nilai Y. Pertama teman-teman, kita harus menggunakan fungsi pengurangan. Teman-teman bisa mengikuti saja, sama dengan kita pilih dari data pertama, responden pertama punya data terkait dengan variabel Y nilai 20 dikurangi dengan jumlah rataan atau 17,3. Ya teman-teman, sebelum ditekan enter, kita taruh lambang dolar di antara kolom B26. Nah setelah itu teman-teman tekan enter, nah hasilnya akan keluar seperti ini. Kemudian untuk data seterusnya kita tinggal tarik saja sampai ke responden ke-10, data ke-10. Nah akan keluar hasilnya seperti ini teman-teman. Begitu pula dengan X1. Pertama kita tetap menggunakan fungsi pengurangan, sama dengan kita pilih dari variabel X1 dikurangi rataan. Nah sama lagi kita taruh fungsi dolar, lambang dolar untuk bisa menarik kursornya ke bawah agar fungsinya berjalan di semua deretan atau baris. Nah ini teman-teman, hasil X1 sudah. Kemudian X2 juga menggunakan fungsi pengurangan, tekan sama dengan, kemudian pilih dari variabel X2 dikurangi rataan. Jangan lupa menggunakan simbol dolar di antara kolom penamaan kolomnya D26 dan tekan enter hasilnya, kemudian kita tarik. Ya ini teman-teman, untuk data X1 kuadrat teman-teman ini menggunakan fungsi perkalian. Jadi fungsi perkalian kita bisa membuatnya seperti ini teman-teman, sama dengan kita mengkalikan data pada kolom X1, tekan shift kemudian kali atau tanda bintang, kemudian dikalikan lagi dengan kolom X1, kemudian tekan enter. Oke, setelah itu kita tarik juga ujungnya untuk mendapatkan hasil yang sama di setiap baris. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk data X2 kuadrat juga demikian teman-teman, menggunakan fungsi perkalian sama dengan kolom X2 kalikan dengan kolom X2 pada responden pertama, tekan enter. Nah datanya seperti ini, kemudian tarik juga agar mendapatkan rumusnya sama pada setiap data responden. Ya teman-teman, untuk X1 kali Y teman-teman boleh mengetiknya sama dengan juga, kemudian mengambil data dari X1 dikalikan dengan kolom Y pada responden ke-1. Teman-teman boleh tarik juga. Oke, kemudian untuk X2 kali Y juga demikian, masih tetap menggunakan fungsi perkalian. Jadi mengambil data dari baris X2 responden pertama, kemudian dikali dengan Y pada responden pertama, kemudian tekan enter. Hasilnya kita boleh tarik sampai ke bawah. Oke, sama lagi ini juga masih tetap menggunakan fungsi perkalian teman-teman. Mohon maaf, X1 kali X2, kolom pertama dari X1 responden pertama dikalikan dengan kolom pertama dari X2 responden pertama, enter.
Oke, hasilnya boleh keluar dan teman-teman tarik lagi ujungnya karena menggunakan fungsi yang sama. Untuk Y kuadrat atau Y kali Y ini teman-teman tetap menggunakan fungsi perkalian. Oke, sama dengan kolom pertama dari data Y dikalikan dengan kolom pertama lagi dari data Y, jadi fungsi kuadrat. Oke, kita tarik lagi datanya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini sudah keluar semua hasilnya teman-teman. Oke, ini adalah tabel bantu yang sudah boleh tersusun teman-teman. Kita akan, setelah kita mencari mengisi dari komponen-komponen yang ada, mengisi komponen data yang ada, kita akan lanjut dengan menentukan yang pertama persamaan regresi dari kasus tersebut, yang kedua nilai koefisien determinasi atau R kuadrat dari kasus tersebut, yang ketiga nilai F hitung dari kasus tersebut, yang keempat kita memberikan kesimpulan dari nilai F tabel sebesar 4,74. Baik teman-teman, jadi kita akan mencari yang pertama persamaan regresi dari kasus tersebut. Untuk mencari persamaan regresi teman-teman, kita harus membuat dulu mencari dulu koefisien regresinya, itu koefisien A, B2 dan B1. Di sini sudah ada rumus untuk membantu kita mencari nilai dari koefisien regresi. Untuk yang pertama, untuk koefisien regresinya B1, otomatis kita menggunakan rumus yang ada, itu sama dengan X2 kuadrat. Sebelum itu kita harus membuat dulu dalam kurung, buka kurung 2 kali, kemudian X2 kuadrat, kita ambil datanya yaitu pada kolom I27, kemudian X2 kuadrat dikalikan dengan sigma X1Y, sigma X1Y ini teman-teman, sigma X1Y, kemudian kita tutup kurung dikurangi dengan sigma X2Y, sigma X2Y ini buka kurung lagi teman-teman, X2Y dikalikan dengan sigma X1 kali X2, 1 kali X2, kita kali 1 kali X2 kurung 2 kali. Kemudian teman-teman untuk bagiannya menggunakan tanda bagi per, kemudian di bawah sigma X1 kuadrat kurung 2 kali juga, sigma X1 kuadrat 43,6 dikali dengan sigma X2 kuadrat, tutup kurung, kemudian pakai tanda kurang dikurangi dengan buka kurung lagi sigma X1 kali X2 dikuadratkan, pakai yang ini 20,4, tutup kurung, kemudian tanda pangkat 2 sesuai dengan rumus, baru teman-teman tutup kurung lagi. Oke, setelah itu teman-teman tekan enter. Ya, di sini dapat koefisien regresi dari koefisien B1 yaitu 2,04. Untuk koefisien dari B2 seperti yang sama teman-teman, kita menggunakan rumus yang ada yaitu koefisien dari rumus dari koefisien B2, dimana kita buat dulu sama dengan sigma X1 kuadrat, sebelumnya buka kurung 2 kali, sigma X1 kuadrat
43,6 dikalikan dengan sigma X 2Y. Sigma X 2Y tutup kurung, kemudian kurang lagi sigma X1Y dikalikan dengan sigma X1 kali X2 sigma X1 X2 20,4, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian dibagi dengan sigma X1 kuadrat. Mohon maaf teman-teman, jangan lupa untuk taruh tanda kurung 2 kali untuk memisahkan penjumlahan dan penjumlahnya. Kemudian sigma X1 kuadrat ini teman-teman, ini dikali dengan sigma X2 kuadrat, tutup kurung, dikurangi dengan sigma X1 kali X2 dikuadratkan, tutup kurung, sigma X1 kali X2 tutup kurung, pangkat 2, dan tutup kurung lagi, enter. Ya, jadi hasilnya koefisien regresi dari B2 yaitu minus 0,96. Ya teman-teman, untuk mencari nilai dari koefisien regresi dari koefisien A menggunakan rumus yang sama juga, sigma Y atau variabel Y kemudian B1 kali sigma X1 atau variabel X1 kemudian dikurangi dengan B2 kali sigma X2 variabel X2 kemudian dibagi dengan N, dan ini berarti jumlah respondennya atau sampelnya pada 10 responden. Oke, kita kerjakan sesuai rumus teman-teman, sama dengan jangan lupa buka kurung 2 kali, sigma Y berarti 173 tutup kurung, dikurangi B1 koefisien B1, maaf teman-teman, jangan lupa tanda kurung juga, koefisien B1 dikalikan dengan sigma X1 62, kemudian tutup kurung, dikurangi lagi B2 koefisien B2 dikalikan, oke mohon maaf teman-teman, jangan lupa tanda kurung, dikalikan dengan sigma X2. Sigma X2 di sini berarti 43. Oke, tutup kurung 2 kali, kemudian dibagi dengan buka kurung 10. Jumlah N-nya yaitu 10. Oke, kemudian teman-teman tekan enter. Ya, jadi koefisien regresi dari A yaitu 8,77. Nah teman-teman, karena kita sudah mendapatkan hasil dari koefisien regresinya, kita masukkan dan kita buat dalam persamaan. Oke teman-teman, kita buat dalam persamaannya, yaitu Y sama dengan, kita input data yang telah kita dapat, koefisien A 8,77, enter, kemudian kita masukkan juga koefisien B1 sama dengan B1, enter, kemudian kita masukkan juga koefisien B2 nya. Oke, ya teman-teman, jadi ini seperti inilah persamaannya. Ya teman-teman, jadi setelah kita mendapatkan persamaan regresinya, kita lanjut ke hal yang berikut, yaitu kita mencari nilai koefisien determinasi atau R kuadrat dari kasus tersebut. Untuk mencari R kuadrat atau nilai koefisien determinasinya,
teman-teman, kita menggunakan rumus yang telah ada. Sini R kuadrat sama dengan B1 kali sigma X1Y ditambah dengan B2 kali sigma X2Y dibagi dengan sigma Y kuadrat. Kita masukkan rumus-rumus tersebut sama dengan B1. Sebelumnya kita buat lagi buka kurungnya. Jangan lupa teman-teman, 2 kali B1 2,04 dikali dengan sigma F1Y. Sigma F1Y 69,4 teman-teman. Kemudian tutup kurung ditambah dengan B2. Jangan lupa buka kurung lagi teman-teman, jangan lupa buka kurung 1 kali saja dikali dengan sigma X2Y. Sigma X2Y yaitu sebesar 28,1, kemudian ditutup kurung 2 kali dibagi dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat sama dengan 142,1. Otomatis kita akan dapatkan hasilnya, yaitu jangan lupa ya, hasilnya adalah 0,81, atau kita buat dalam presentasinya yaitu sama dengan ini enter 80,69%. Jadi koefisien determinasi dari kasus tersebut ialah sebesar 0,81 atau 80,69%. Nah teman-teman, selanjutnya kita cari lagi nilai F hitung dan nilai F tabel dari kasus di atas. Untuk nilai F hitungnya kita buat seperti rumus yang telah ada. Kita menggunakan tabel bantu untuk mengisi formula-formula atau rumus yang ada teman-teman. Di sini ada dari tabel bantu ini ada variabel bebas K, nilainya 2, karena variabel bebas yang nilainya 2 itu yaitu terkait dengan harga, promosi, dan harga. Ini adalah 2 variabel bebas. Jadi ada 2 jenis variabel, ada 2 variabel bebas, kemudian jumlah sampelnya 10, yaitu 10 responden, tingkat kesalahannya 95% atau 0,05. Kemudian de freedom 1 ialah 2, kemudian de freedom 2 adalah 7. 7 ini dapat dari nilai N kurang K kurang 1. N itu jumlah sampel 10 dikurangi dengan K nya 2, 8 kurangi 1, dapat de freedomnya bernilai 7. Jadi de freedom 1 dan 2 ini akan membantu dalam mencari nilai F tabel menggunakan formula yang ada di Microsoft Excel. Ya teman-teman, jadi untuk mencari F hitungnya kita menggunakan formula yang ada, menggunakan formula rumus F hitung yang akhir ini teman-teman. Kita mulai sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian R kuadrat 0,81 dikalikan dengan buka kurung lagi N 10, N itu 10 kurang K nya 2 kurang 2 kurang 1, kurung lagi teman-teman, 2 kali dibagi dengan buka kurung lagi 2 kali. Maaf teman-teman, ini harus buka kurungnya 3 kali. K sama dengan 10, 2, nilai K nya 2 dikali buka kurung, ini berarti teman-teman tambahkan kurung lagi, buka kurung 1 dikurangi R kuadrat 0,81
kemudian tutup kurung 3 kali. Teman-teman boleh tekan enter. Ya, jadi nilai F hitungnya itu dapat 14,63. Untuk mencari nilai F tabel di soal sudah tertera 4,74. Kita juga bisa mencarinya dengan menggunakan formula BERT RT atau di sini kita akan memasukkan probability-nya atau tingkat kesalahan, kemudian deg freedom 1 dan deg freedom 2. Jadi di sini probability-nya itu 0,05, kemudian deg freedom-nya itu deg freedom pertama itu 2, deg freedom kedua itu sebesar 7. Oke, kemudian teman-teman tekan OK. Nah, di sini teman-teman kita dapatkan nilai F tabelnya sebesar 4,74. Nilai F tabel ini sudah sesuai dengan yang tertera di soal, bahwa berdasarkan nilai F tabel 4,74 berikan kesimpulan Anda. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada tahap menghitung nilai F hitung dan juga F tabel. F tabelnya sebesar F 4,74 dan F hitung sebesar 14,63. Kemudian teman-teman kita akan masuk pada kesimpulannya. Ya teman-teman, dari hasil analisis F tabel dan F hitung, kita dapat menyimpulkan bahwa pada variabel harga dan promosi sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk ikan asap. Mengapa teman-teman? Karena kita lihat di sini bahwa hasil nilai dari F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, di mana F hitung itu sebesar 14,63 dan F tabel hanya sebesar 4,74. Oleh karena itu, besar pengaruh harga dan promosi terhadap konsumen dalam membeli produk ikan asap juga ialah sebesar 80,69%. Jadi kita bisa lihat dari koefisien determinasi R kuadratnya teman-teman. Karena R kuadrat ini juga menjadi acuan dalam menentukan presentasi pengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk ikan asap. Ya teman-teman, demikianlah tutorial dan juga beberapa pembahasan yang boleh kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita. Nah, itu dia teman-teman video tutorial dalam pengolahan data regresi linear berganda 2 variabel bebas yang boleh saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga teman-teman dalam melakukan pengolahan data regresi linear berganda 2 variabel bebas. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.